Halo semuanya, masih bersama dengan aku, Ardian Tata Pradita dari Prodi Film dan Animasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang era film suara dan realisme dalam sinema. Saat teknologi mulai menguasai layar lebar, sinema tak lagi hanya soal gambar bergerak. Suara, realisme, dan representasi kehidupan sehari-hari mulai mengambil alih dari fantasi studio. Dalam 8 menit ke depan, kita akan menelusuri evolusi film suara dan bagaimana dua aliran besar membentuk realisme dalam sinema. Neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Film suara atau telkis mengubah total cara kita menonton film. Awalnya diperkenalkan pada tahun 1900-an di Paris, namun baru benar-benar populer di tahun 1920-an. Film The Jazz Singer 1927. Menjadi tonggak sejarah penting. Dengan teknologi Vitaphone, ini adalah film cerita pertama yang menggunakan suara secara sinkron. Meski teknologinya masih terbatas, kehadiran suara membawa industri film ke babak baru. Hollywood menguasai pengguna global dan industri film di negara lain pun mulai beradaptasi dengan skeptis atau semangat tergantung konteks budaya mereka. Namun, transisi ini tidak mudah. Masalah sinkronisasi suara, amplifikasi yang lemah, dan kualitas rekaman buruk menjadi tantangan besar di awal abad ke-20. Butuh waktu dan inovasi bertahun-tahun, dari kinetophone Edison hingga teknologi suara pada film karya Egon Loste untuk menghadirkan sinema seperti yang kita kenal hari ini. Setelah Perang Dunia Kedua, Italia mengalami kehancuran ekonomi dan krisis sosial. Dari reruntuhan inilah lahir sebuah gaya sinema yang sangat manusiawi dan menyentuh neorealisme Italia. Film seperti Roma Città Aperta karya Roberto Rossellini dan Ladri Bekel de Louvre karya Vittoria Di Sica menjadi simbol dari genre ini. Ciri khasnya syuting di lokasi asli, penggunaan aktor non-profesional, dan cerita fokus pada kehidupan kelas pekerja dan kaum miskin. Neorealisme bukan sekedar estetika, ia adalah cerminan kehidupan. Filmnya mengangkat kemiskinan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial secara jujur dan apa adanya. Anak-anak misalnya sering muncul dan sebagai saksi masa depan dalam dunia yang penuh penderitaan. Tapi tak hanya dari penderitaan mereka hidup. Neorealisme juga mengandung harapan, ironi, dan bahkan humor. Di tahun-tahun berikutnya, genre ini menjadi fondasi bagi sutradara seperti Federico Fellini dan Michael Langello Antonioni dalam menyatakan film sebuah personal dan simbolis. Di seberang Atlantik, Hollywood mengembangkan pendekatannya sendiri terhadap realisme lebih sistematis, terstruktur, dan tentu saja sangat
klasik. Gaya ini dikenal sebagai realisme klasik Hollywood atau narasi klasik. Dimulai sejak era film bisu akhir. Gaya ini mencapai puncaknya di tahun 1930 sampai 1950-an. Saat studio sistem berjaya, film seperti Gone with the Wind, Citizen dan Casablanca adalah contoh masterpiece-nya. Narasi klasik Hollywood sangat fokus pada struktur cerita yang rapi, ada awal, tengah, akhir yang jelas. Dan konflik yang diselesaikan, karakternya aktif, punya tujuan, dan konflik utama bersifat psikologis. Dari segi visual, Hollywood menggunakan teknik continuity editing seperti aturan 180 derajat dan 30 derajat agar penonton tidak kehilangan arah dan tetap merasa masuk ke dunia film. Ruang dan waktu digambarkan linier, logis dan sangat terkontrol. Realisme dalam Hollywood klasik bukan tentang menangkap realitas mentah, tapi tentang menciptakan ilusi realisme. Dunia yang tampak nyata dan mudah diikuti, tapi dibentuk sepenuhnya oleh konstruksi sinematik. Lalu apa perbedaan utama antara neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood? Neorealisme bersifat dokumenter, spontan, dan menggambarkan realitas sosial secara langsung. Sedangkan Hollywood klasik bersifat naratif, terstruktur, dan fokus pada hiburan yang elegan, namun realistis. Namun keduanya punya pengaruh global yang sangat besar. Neorealisme menginspirasi Fresh New Wave Cinema Novo di Brasil, bahkan paralel cinema di India. Dan sementara Hollywood klasik membentuk dasar sinema komersial global hingga kini. Dari jalanan Rama pasca perang hingga studio megah di Los Angeles, realisme dalam sinema terus berevolusi, menyesuaikan dengan teknologi, budaya dan cara manusia memahami dirinya. Karena pada akhirnya film bukan hanya hiburan, ia adalah cerminan dunia. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang era film suara dan realisme dalam sinema. Sekian dari aku, Ardian Tata Pradita, Prodi Film Animasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.